Shalom anak-anak sekalian, selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia, di mana untuk materi pertemuan kali ini tentang peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokohnya siapa saja bisa kalian perhatikan pada gambar-gambar tokoh di bawah ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang materi ini, silakan kalian lihat tujuan pembelajarannya, yakni menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama di sini adalah Insinyur Soekarno. Nah, baik, peran Soekarno yang pertama yaitu mendirikan Algemeen Study Club atau ASC. Jadi ASC sendiri adalah klub kuliah umum yang didirikan oleh para intelektual nasionalis Bumi Putra Bumi Putri di Tanah Pasundan, Bandung pada zaman Hindia Belanda tahun 1926, di mana salah satu orang pendirinya adalah Insinyur Soekarno sendiri. Yang kedua, Insinyur Soekarno juga menulis bentuk kritik terhadap pemerintah kolonial melalui surat kabar yang diberi nama Utusan Hindia. Yang ketiga, mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927, di mana tujuan PNI sendiri adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, akibat kegiatan atau aktivitas PNI yang dianggap sebagai ancaman bagi kedudukan Belanda, maka Soekarno dan 4 orang lainnya ditahan. Nah, jadi tokoh PNI ini ada 4 orang ya, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriyadinata. Nah, ketika dalam sidang pengadilan, maka Soekarno kemudian membacakan pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, isi dari pidato Indonesia Menggugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Nah, pidato pembelaan ini kemudian menjadi satu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, kemudian peran yang berikut yaitu mengemukakan 5 gagasan dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Jadi, Soekarno mengungkapkan atau mengemukakan 5 gagasan dasar negara itu pada sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga kemudian 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Yang berikut adalah berjuang melalui organisasi putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang kemudian mereka disebut 4 serangkai. Nah, 4 serangkai di sini yang pertama adalah Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat adalah Kiai Haji Mas Mansur. Nah, organisasi Putra sendiri merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang ditujukan untuk membantu Jepang dalam pemerintahan di Indonesia. Tetapi melalui Putra ini, beberapa tokoh-tokoh yang tergabung di dalam seperti anggota 4 serangkai ini, mereka kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia secara diam-diam melalui organisasi ini. Yang berikut adalah Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta sendiri merupakan cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Peran yang berikut yaitu menjadi Ketua PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. PPKI sendiri merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
yaitu badan yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Peran yang berikut yaitu menemui Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam bersama Hatta dan juga Rajiman Widyodiningrat. Nah, Marskal Terauchi ini merupakan pimpinan tertinggi Jepang di wilayah Asia Tenggara yang berpusat di Dalat, Vietnam. Peran yang berikut yaitu merumuskan dan membacakan teks proklamasi. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping adalah logo dari PNI, dan yang gambar kedua adalah rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, Dr. Andus Muhammad Hatta merupakan ketua Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging yang berdiri tahun 1908. Ia juga aktif dalam Jong Sumatranenbond dan menjabat sebagai bendahara. Jadi aktif sebagai pemuda Sumatera dan menjabat sebagai bendahara. Peran yang ketiga adalah sebagai anggota 4 serangkai dalam organisasi militer putra bersama dengan ketiga tokoh yang tadi sudah disebutkan, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Peran yang berikut yaitu menjadi anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, kemudian menjadi wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang berikut adalah bersama Soekarno dan Rajiman Widyodiningrat, bukan Hatta di sini ya, ke Vietnam untuk bertemu Jenderal Marskal Terauchi. Yang berikut adalah bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda. Kalian bisa perhatikan gambar pertama adalah 4 serangkai pendiri organisasi putra. Gambar yang kedua adalah tokoh-tokoh yang bertemu dengan Jenderal Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini aktif memperjuangkan kemerdekaan melalui organisasi Jong Java atau Pemuda Jawa dan Persatuan Mahasiswa di Negeri Belanda. Nah, ia juga aktif dalam anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, peran yang berikut yaitu dia berandil besar dalam meyakinkan golongan muda untuk membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta. Nah, ini terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait dengan waktu pelaksanaan atau pembacaan teks proklamasi. Nah, golongan muda menghendaki agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan melalui cara Indonesia sendiri dan jangan lagi menunggu dari pihak Jepang, karena mereka terlebih dahulu sudah mengetahui berita kekalahan Jepang. Namun para golongan tua menghendaki agar melalui PPKI, sehingga akibat terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat ini, maka Soekarno dan Hatta kemudian diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar menghindari dari pengaruh Jepang. Peran yang berikut yaitu bersama kedua tokoh proklamator menyusun teks proklamasi. Tokoh keempat adalah Sultan Syahir. Nah, Sultan Syahir ini adalah, peran yang pertama yaitu menggagas Perhimpunan Jong Indonesia
yang menjadi motor Sumpah Pemuda. Kemudian peran yang kedua adalah aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Dan yang ketiga adalah menulis banyak artikel yang dimuat dalam surat kabar. Yang keempat adalah membangun gerakan bawah tanah anti-fasis ketika Jepang berkuasa di Indonesia. Nah, gerakan bawah tanah yang dimaksud adalah sebuah gerakan perlawanan terhadap Jepang yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi akibat kekejaman pemerintah atau penjajahan Belanda saat itu. Antifasis ini sendiri berarti sebuah perlawanan terhadap fasisme Jepang. Yang berikut adalah Sahir, orang pertama yang mengetahui kekalahan Jepang, sehingga dia juga yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan ketika permintaannya tidak dituruti, maka terjadilah sebuah peristiwa yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Berikut adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin sendiri merupakan salah satu anggota dari Jong Sumatera Bond. Oleh sebab itu, perannya yang pertama yaitu berjuang melalui Jong Sumatera Bond atau Organisasi Pemuda Sumatera. Peran yang kedua yaitu dia sendiri yang menyusun naskah Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua. Dan yang ketiga adalah berjuang melalui Partindo, Gerindra, dan tahun 1939 berjuang melalui Volksraad atau Dewan Rakyat. Partindo dan Gerindra sendiri merupakan partai politik di Indonesia yang berjuang juga untuk menggapai kemerdekaan Indonesia. Nah, peran yang berikut adalah menjadi anggota BPUPKI dan ikut mengusulkan dasar negara bersama dengan Mr. Supomo dan juga Insinyur Soekarno. Dan peran yang berikut adalah menjadi anggota Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta, yaitu cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa perhatikan di situ gambar pertama adalah perannya dalam menyusun teks Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah perannya dalam mengemukakan 5 dasar negara pada sidang PPKI tanggal 29 Mei 1945. Mohon maaf, bukan sidang PPKI, tetapi sidang BPUPKI. Tokoh yang keenam adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini berjuang melalui organisasi Budi Utomo. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang berdiri tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara berperan mendirikan organisasi Indi Separtit bersama Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Nah, mereka bertiga ini kemudian disebut Tiga Serangkai. Yang berikut adalah membentuk Komite Bumi Putra dengan tujuan melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasan dari Prancis. Kritik tersebut ditulis dalam sebuah tulisan yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau jika terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti andaikan saya orang Belanda. Nah, peran yang berikut yaitu mendirikan sekolah taman siswa. Nah, sekolah taman siswa sendiri merupakan sekolah pribumi yang didirikan oleh kaum pribumi. Mengapa demikian? Karena sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda itu tidak semuanya bebas bersekolah, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu, seperti harus anak bangsawan, harus
merupakan keturunan Belanda, keturunan Timur Asing, dan lain sebagainya. Artinya ada batasan-batasan terhadap anak yang hendak bersekolah. Sehingga kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan Taman Siswa, di mana ketika didirikan maka mengusung semboyan, yakni yang pertama Ingar Sosong Tulada atau di depan memberi teladan, yang kedua Ing Madia Mangunkarsa atau yang di tengah membangun semangat, dan yang terakhir Tutpuri Handayani yaitu dari belakang memberikan dorongan. Nah, Tutpuri Handayani ini yang merupakan semboyan pendidikan di Indonesia. Nah, gambar yang di atas ini merupakan anggota dari Indische Partis, yaitu 3 serangkai yang tadi itu. Peran yang berikut yaitu mencetuskan Pancadharma. Jadi Pancadharma ini ada 5, yaitu yang pertama ada kodrat alam, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga kebudayaan, yang keempat kebangsaan, dan yang kelima kemanusiaan. Yang berikut perannya yang keenam yaitu berjuang melalui organisasi putra atau tergabung dalam 4 serangkai tadi. Peran yang berikut yaitu menjadi anggota BPUPKI. Materinya cukup sampai sekian, cukup sampai di sini, sekian dan terima kasih.